Cilacap terkini jelang PPDB tahun 2022-2023, sekolah dan madrasah bersaing ketat untuk mendapatkan calon siswa baru eksklusif program Jaga Indonesia. Tahun ajaran baru 2022-2023 disambut oleh beberapa sekolah untuk mempersiapkan proses PPDB di Kabupaten Cilacap. Redaksi Jurnal Media mengunjungi salah satu sekolah di wilayah barat, SMP Negeri 2 Majenang, eksklusif dengan kepala sekolah atau Komda wilayah barat. Bagaimana progres PPDB antar sekolah dan madrasah di Kabupaten Cilacap dan bagaimana harapan dari sekolah eksklusif Jurnal Media. Gimana Pak persiapan teman-teman di Komda Majenang, Pak? Ya, terima kasih untuk PPDB di Komda Majenang, baik negeri maupun swasta, kemarin telah mengikuti sosialisasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan di SMP 1 Cipari, yang disosialisasikan oleh Kepala Dinas dan pengawas. Di sosialisasi telah diatur berbagai regulasi, mana PPDB tahun ini seperti tahun kemarin dengan 4 jalur zonasi, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Beberapa keluhan yang sampai saat ini masih kita dengar dari swasta, yaitu dari kementerian lain yang tidak memendomani peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin Kementerian Agama mengatur sendiri, kita tidak begitu tahu. Di antaranya yang mengatur jumlah siswa per rombel. Kalau kami di PDNK jelas sekali 32 siswa per rombel. Kemudian jumlah rombel tiap satuan pendidikan pun dibatasi maksimum 11 paralel. Bahkan kita tidak boleh menambah jumlah rombel kalau tidak seizin paling cepat benar ya 1 tahun yang lalu. Cut off-nya kita menggunakan data lulusannya. Kalau lulusan 5 rombel ya nanti menerima 5 rombel. Lulusan 8 rombel ya terimanya 8 rombel. Ya Pak, ketika sekolah swasta, kalau negeri dengan posisi pendaftar yang berani bersaing dengan sekolah yang lain, Pak. Tapi kalau swasta, Pak, dengan adanya ketidakpatuhan atau ketidaksinkronan regulasi antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, Pak. Jadi konotasinya sedikit berebut siswa, Pak. Itu gimana, Pak? Tadi kebetulan tadi pagi banyak tamu dari sekolah swasta untuk kepentingan penilaian akhir tahun mengambil kunci. Secara bertemu kita bertanya gimana PPDB tahun ini ya. Kita sudah melangkah sebelum sosialisasi. Tetapi yaitu tadi datang ke SD kami rata-rata sudah didaftar oleh kementerian lain. Sehingga harapan untuk mencapai target rombel yang diinginkan pesimis. Mereka kalah kuat. Mereka punya power yang kami menyerah kalau harus bersaing dengan model yang dilakukan oleh kementerian lain tadi ya. Tadi ada SMP Maryam NU 2, Muhammadiyah 1, kemudian hanya satu sekolah swasta yang sudah bagus karena mengembangkan layanan yang plus, yaitu SMP IT Alhambra Cimanggu justru sudah menolak siswa. Ini sudah kuota terpenuhi 64, padahal belum dibuka secara resmi, sudah 64 pendaftar. Nah itu plusnya itu sekolah sambil mondok. Ya, Pak, regulasi yang pas, Pak, sehingga antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama itu bisa bersinergi, bisa berbarengan, sehingga momentum ajaran baru ini adalah momentum nafas kehidupan sekolah, Pak. Ya, kami berharap sebenarnya agar Kementerian Agama pun seperti ada saat ujian ini menggunakan regulasi sejenis KB bersama menteri ya, antara Menteri Pendidikan Budaya dan Menteri Agama, dan di dalamnya mengatur jumlah siswa tiap rombel, termasuk kalau kita ada dapodik, kalau di MTS ada emis.
Lah yang lain ini justru ini Mas Sani jurnal kesini Komda Mat Jenang itu wilayah berbatasan dengan Jawa Barat dan Brebes. Itu untuk ini kebetulan ada tamu dari Mergo ini ya Mas Anta ya. Ini beberapa SD wilayah kecamatan Dei Luhur ada kecenderungan sekolah ke Jawa Barat karena ada kemudahan ya Mas ya. Ada beberapa kemudahan, tetapi karena kami saat ini sedang ngampu di sana, ini berusaha agar anak Cilacap ya sekolahnya di Cilacap. Kita tawarkan yaitu sebuah layanan pendidikan optimal. Ya, artinya untuk mensinkronkan itu Kepala Pedanka dan Kepala Kementerian Agama harus berembuk Ya. satu meja Pak ya. Yes, saya pikir baiknya begitu. Sehingga teman-teman di lapangan untuk siswa ini bisa berbagi atau bisa ini Pak ya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak Jurnal Pak.